teman-teman yang hadir hari ini, bawa otak. Kita dituntut memiliki perspektif. Acara ini dimulai dengan membaca TPS, membaca puisi, kemudian berdiskusi. Itu menandakan negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Hidup Iping! Sebentar. Ini bukti kecil. Kalau kita mencoba berpikir secara lebih mendalam mengenai kondisi ontologis politik negeri ini. Di dalam kekecewaan saya, 4 September kemarin masih ada makhluk yang buta melihat kenyataan, menyatakan Indonesia baik-baik saja. Hidup Prabowo! Silakan mendeklarasikan apapun itu hak setiap warga, itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia. Tetapi ingat teman-teman, kita ini diberi anugerah oleh Tuhan otak. Letaknya di kepala, jangan dipindah ke pantat. Sebelum mendeklarasikan sesuatu, deklarasikan konsistensi literasi ke dalam otak agar kita hidup otonom. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, Munir ini seperti disampaikan oleh Bang Hendra dan Bang Syahrul tadi, Munir dibunuh karena dia mencoba menciptakan teror selanjutnya. Kata Bang Syahrul, harusnya putusannya dari awal. Kejaksaan Agung sudah terbakar. Itu. Tadi Bang Syahrul juga mengatakan, menegaskan dengan sangat kuat, negara gagal. Itu sudah dibahas oleh Noam Chomsky pada konsepnya the failure state, negara gagal. Ada 3 indikator. Yang ketiga itu seperti yang Bang Syahrul sampaikan, negara tidak memiliki kemauan untuk mereformasi secara total seluruh institusi yang terlibat dengan hak asasi manusia. 7 September 2017, hari Kamis pukul 9 pagi di Masjid Munir di Betul. Saya riset ke sana. Anda tahu apa yang disampaikan oleh salah seorang korban kebiadaban di sana pada 27 Juli kemarin, 23 Juli 1999? Kami manusia, kata mereka. Kami manusia, bukan babi. Mereka manusia, tetapi mengapa tirani? Goodbye otoriter, selamat datang tirani hari ini. Cobalah ketika kita ingin melihat ataupun menelisik sesuatu itu, jangan hanya di kulit kawan-kawan. Jadi ketika disampaikan, dipetik oleh moderator, kenapa sih kekerasan ataupun tragedi Munir ini disebut, saya menyebutnya sebagai kekerasan sempurna. Kekerasan sempurna itu konsep yang dikembangkan oleh Jean Baudrillard. Inti dari konsep itu, kita tidak menyadari ada orang mati di samping kita, dan si pembunuh itu menjadi sahabat karib kita, dan kita sekarang bersahabat dengan pembunuh. Apakah ada hari ini orang yang mencoba untuk mengungkap itu? Banyak. Dalam puisi yang dibacakan tadi, Munir mati karena bertanya, where is the real democracy? Seperti itu. Bertanya itu wajib, kawan-kawan. Otak disebut otak apabila ia memiliki perspektif. Bila tidak, kita hanya memiliki tempurung. Tak pegahan otak tangkura obirea. Tolong dipahami itu dengan baik. Tidak semua yang kami sampaikan di depan ini benar enggak, maka dituntut kalian untuk memiliki perspektif yang kritis mengenai setiap hal. Terlepas Anda kuliah di jurusan apapun, tetapi yang berhubungan dengan politik, harus peka gitu. Sebut Hatta, mahasiswa itu hati dan nurani rakyat. Hati yang kotor, luruh harapan mereka. Di mana kita berharap? Dalam Kongres. Jadi kekerasan sempurna itu yang disampaikan ataupun yang diframingkan oleh negara, menyimpulkan negara ini memang berusaha semaksimal mungkin untuk menyimpulkan demokrasi di luar, tetapi di dalamnya tidak seperti itu.
Anda paham bagaimana konsep politik ketika Orba? Paham? Bisa dipahami itu? Enggak, Pak Dosen. Coba Anda membaca beberapa buku. Ini buku yang sangat wajib Anda baca, saya usulkan. Yang dikarang oleh Ariel Hertanto. Judulnya Fatally Belonging. Memaksakan kepemilikan secara fatal. Baca itu. Kesimpulan dari buku itu dijelaskan, Orba itu mengkonsepsikan negara seperti keluarga cendana yang tidak mematuhi suara ayah itu dinetralisir. Netralisir itu maknanya bukan menetralisir sebatas makna seperti itu, enggak. Ada makna yang lebih jauh dia. Itu yang terjadi dulu. Hari ini yang digembar-gemborkan oleh aktivis 98 agar adanya semacam reformasi total terhadap apapun perpindahan sistem politik dari otoriter ke demokrasi. Apakah berhasil? It's bullshit. Kalau berhasil, tidak mungkin meninggalnya Gottfried Siregar di Sumatera Utara, Ani Hasibuan, dan beberapa aktivis-aktivis HAM yang lainnya. Di Aceh kita memiliki Jafar Siddiq Hamzah yang hilang pada tanggal 5 Agustus 2000, ditemukan 3 September 2000 di desa Banggaliat, Karo. Beliau aktivis HAM dari Aceh. Apakah kasus itu terungkap? Not at all. Ketika sebuah kasus hukum yang patut diselesaikan secara satu, yuridis, humanis, dan sosiologis, tidak sedikit pun diatur ataupun dicoba untuk dilakukan oleh negara, maka negara itu sedang memproyeksikan negaranya sebagai the terror state, negara teror. Tidak percaya? Silakan baca buku. Hannah Arendt berulang kali menyampaikan hal itu. Legal belum tentu ia bermoral. It's called the perfect violence ataupun kekerasan sempurna, kawan-kawan. Itu baru beberapa konsep yang kita paham. Munir ini salah seorang yang hidup perilakunya itu seperti amanah konstitusi. Tujuan negara Indonesia melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia ada yang pertama, tetapi kenapa seperti itu? Dengan perjuangannya, dia berakhir ke dalam pemakaman. Ia pernah menyebutkan, karir tertinggi seorang aktivis itu bukan jabatan, but death, tetapi kematian. Dan ia membuktikannya. Apakah pengalaman itu membuat kita takut? Tidak boleh. Kita harus berjuang, melakukan perlawanan semampu kita. Perlawanan paling minim yang bisa dilakukan oleh kita semua adalah dengan menulis. Dan menulis itu dituntut membaca, harus ada isi. Jangan malas membaca, itu perintah Tuhan. Iqra. Itu Munir. Tragedi Munir dalam konsepsi kesementaraan saya itu adalah kekerasan sempurna. Kenapa demikian? Negara tahu, negara mampu, tetapi negara tidak mau untuk menseriusi itu sebenar-benar serius. Legal belum tentu ia bermoral. Untuk sementara cukup demikian. Yang tidak dipahami silakan dipertanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup Pak Iping. Terima kasih Pak Iping. Tadi saat Pak Iping memaparkan, matahari langsung naik.